Ardi, bentar lagi kan usia lu udah menginjak 50. Nah, Gak usah curhat. maksudnya curhat? Ya lu yang mau 50. Enak aja, enggak. Kita kan udah menghabisi Kita, usia lu 20-an gak usah kita. sok setara umurnya sama gue deh. Pengen banget Kita kan dibilang udah muda. menghabisi usia 20-an kita nih. Kayak udah usia 20-an itu udah the end. Kita kan udah mendekati angka 50 nih. Gue tuh harusnya manggil lu bapak sih. Enggak, kita enggak mendekati Gimana 50. Pak Alfi? Ya intinya, Ardi, podcast ini adalah Betul, opa. 20 pelajar Gimana opa Alfi? 20 pelajaran di usia 20. Oke? Random, spontan ya. Kalau kayak rolling eyes sih, oke. Pasti lu udah siapin di ChatGPT. Enggak, gue belum. Enggak, enak aja. Gue nggak siapin sama sekali. Oke. Sebelum kita mulai, assalamualaikum. Gue Alfi Syahrin. Gue Ardi Muhammad. Dan kita dari selamat datang di Deep Talk with Introverts. Yes. Satu Alfi. Satu, Apa? di usia 20-an gue tinggal contek buku gue. Jadi ternyata dia mau promo. Enggak promo kok, enggak promo. Jadi aku tuh abis promo, enggak jangan promo ya. Ya, satu apa ya? Usia 20-an tuh bakal jadi ya gue belum menjalani usia 40-an, 50-an, jadi gue nggak bisa ini ya. Tapi menurut gue usia 20-an tuh salah satu usia paling turbulence gitu loh di hidup kita. Kayak banyak banget naik turunnya, kayak bener-bener pertama kalinya ngerasa titik terendah tuh di usia 20-an. Kayak ngerasa gagal mulu tuh di usia 20-an. Kayak ngerasa udah effort mulu itu tuh di usia 20-an. Jadi kenapa gue jadi ini pelajaran nomor 1 ya, biar nggak kaget gitu loh. Apa memang pelajarannya? usia 20 tuh normal. Ya, be aware gitu loh that there are going to be a lot of failures, rejections, kayak effort yang tidak membuahkan hasil. Udah cuma be aware doang. Ya menurut gue iyalah, lu harus ada dulu, lu ada luka untuk bisa sembuh. Jadi ya untuk bisa melalui 20-an ini adalah dengan ya memang normalnya tuh rasanya seperti ini kok. Usia 20-an tuh. Jadi jangan ngerasa kayak gila hidup gua buruk banget. Ya memang it feels so bad, tapi just because your life is bad at 20 in your 20s doesn't mean it's gonna be bad for your whole life gitu loh. Usia 20-an tuh usia bukan memanen, tapi usia menanam. Usia 20-an tuh bukan usia tahu segalanya, tapi usia belajar banyak-banyak. Kayak gitu. Itu satu dari gua. Nomor 2 lu apa? Mungkin nggak semua orang itu sepeduli itu sama kita. Yang artinya sedih dong. Ya bagi lo. Nggak semua orang itu sepeduli itu sama kita. Maksudnya adalah our mistakes, our failure, kayak gitu-gitu. Itu, lu kenapa nggak dengerin gue? Lu lagi dengerin apa? Nggak, jadi ada yang berbisik-bisik di sini dan gue penasaran lagi ngomongin apa. Oke, lanjut. Halfi itu selalu kayak gitu. Dia tidak menghargai lawan bicaranya. Ini gue sudah menatap lu. Lu juga kadang gue minta tolong senyum lu. Ya, ngapain? Terus apa namanya? Lihat lagi. Emang lu tukang nguping ya? Biarin aja orang ngomong apa kek. Iya udah. Ulangi coba gua ngomong apa. Nggak semua orang sepeduli itu sama Terus gua ngomong apa lagi? Ya sedih dong, tadi gua bilang gitu. Enggak, terus gua ngomong sesuatu. Lanjut. Enggak, gua ngomong sesuatu apa? Ya maksudnya lu pede aja karena nggak semua. Salah nggak gitu gua ngomong. Apa dong? Maksudnya ya nggak semua orang peduli sama kegagalan kita. Nggak semua orang juga peduli sama kesalahan-kesalahan yang kita buat gitu loh. Atau mungkin kayak kekurangan-kekurangan kita gitu, malunya kita. Itu nggak sepenting itu bagi orang lain. Karena orang-orang lain itu juga punya hal yang lebih penting untuk diurusi. Betul. Kenapa lu mau ketawa? Gue liat pantulan gue kelihatan gak ya? Kayak gitu mungkin. Ya, jadi intinya ya bener sih. Tapi ini gua nggak apa-apa sih. Kenapa 20-an? Kayak lu ya, misalnya tadi lu ngomong apa yang pertama Ini tadi juga bisa lu bilang? terjadi di belasan gitu. 30-an Iya nggak juga sih? bisa. Oh, turbulence. Emang itu cuma di 20-an ya doang? Enggak, tapi turbulence Kalau berat turbulence pertama tuh di kan usia 20-an menurut gua, yang rasanya bener-bener real, kayak kita baru jadi orang dewasa tapi udah dihadapi dengan ini itu. Pas kita kuliah tuh umur berapa awal kuliah? 18 akhir nggak belasan. sih? Ya, itu tapi menurut gua udah iyalah, kenapa? Terus sampai mana tadi? lupa lah. Ya, nggak cuma 20-an. Oh iya. Kecuali Tapi ya
20-an tuh pertama kalinya yang ngerasain hantamannya. Usia-usia setelahnya lu lebih ini sih, lebih mature lah. Usia 20-an tuh lu masih belum sedewasa itu menghadapi turbulence dalam hidup lo. Kenapa lu kayak rolling your eyes, kayak tidak menghargai? Iya, enggak, gue lebih ke nggak setuju. Lebih kayak gini, enggak sih sebenarnya, maksudnya ya pada akhirnya ini bisa applicable di semua usia. Iya emang. Ya udah, nggak specifically di 20 Lu kan. menghancurkan judul podcast ini. Nggak specifically di 20. Tapi mungkin bisa dimengerti 20 ke atas lah. Iya. Terus ini nomor 3 gue ya. Nomor 3 itu di usia 20-an lu bakal jatuh cinta sama seseorang yang lu tuh menyerahkan semua ke dia. Pokoknya dia jadi manusia favorit lu. Entah lu akhirnya nikah sama dia atau enggak, tapi cinta lu kayak seolah-olah habis sama nih orang. Cinta mulu si Alfi. Ya itu menurut gue. Jadi ya menurut gue di usia 20-an penting untuk, ini ada suara mesin. Kedengaran gak guys? Jadi usia 20-an maksudnya adalah waktu untuk sadar bahwa diri kita tuh juga layak untuk kita kasih sayang dan cinta dan kepedulian. Bukan cuma tentang manusia favorit lo doang, tapi lo juga itu harus dikasih itu, kasih sayang, kepedulian, cinta. Kayak gimana caranya? Ya udah lu coba pikirin gimana cara lu peduli sama manusia favorit lu tuh kayak gimana? Lakukan hal yang sama ke diri lu. Itu berapa tadi? 3, sekarang 4 lu. Uh, Sebenarnya gue bahas semua usia 20-an tuh di buku gue yang baru ini nih, kelihatan kan? Judulnya Sorry My Younger Self, I Can't Make You Happy But I Will. Itu ada dari usia belasan sampai hari terakhir hidup kamu dibahas di buku ini. Beli dong biar laku. Lanjut Ardi, nomor 4. Yang keempat mungkin perfection doesn't exist. Itu percuma lo chasing perfection, lo gak akan dapet. Jadi be messy. Itu kan ada di buku failure gua. is okay, nggak mungkin. Lu pasti inget dari buku gua kan. Ada kata-kata be messy, be cringe. Nggak, don't be cringe kalau gua. Nggak, be cringe. Jangan sampai. Ya jangan sampai cringe yang. Ya, ada hal yang, beberapa hal yang sifatnya ekstrim yang lo bawa ke seumur hidup lo. Iya, jangan sampai iya aja lo sekarang. Maksudnya lo tetap harus punya batasan ya. Tapi maksudnya ada hal-hal kecil tuh yang itu pas gitu loh. Jadi kalau misalnya lo mengkhawatirkan keberadaan lo atau diri lo di mata orang lain, lo pengen perfect, it's a waste of time. Apalagi di depan orang-orang yang juga sama nggak se-mature itunya ya. Jadi percuma. Oke, 5. Apa ya? 5, usia 20-an. Menurut gua usia 20-an itu waktu untuk investasi sih, bukan untuk menerima hasil itu. Itu lagi sama. Nggak, tapi ini jarang orang bilang orang-orang usia 20-an tuh sangat mengejar kesuksesan di usia muda gitu loh. Tapi menurut gua sukses di usia muda itu sesuatu yang cukup langka sebenarnya. To be successful at such a young age gitu loh. Dan orang usia 20 bagus dong. Ya bagus, tapi it's rare. Sehingga apa pelajarannya? Maksudnya di media sosial tuh kelihatan kayak mudah banget gitu loh, orang usia 20-an tuh sukses kesana kesini, tapi nggak semudah. Masa pelajarannya itu susah untuk jadi sukses di 20-an? Enggak. Gitu intinya. Ya apa ya? Tolong perbaiki dong maksud gue. Nggak tahu apaan maksud lo. Sorry ya guys, aku nih lebih bagus menulis daripada berbicara. Makanya jadi penulis, nggak jadi pembicara. Kalau tadi ini keberapa? Nggak, kelima tadi intinya gini. Ayo ini harus lo. Oke, kita oper-operan ya. Gini, gimana ya? Usia 20-an itu tuh kita gampang ini loh, termanipulasi melihat ilusi di media sosial gitu loh. Kayak orang yang udah sukses cepet, yang udah bahagia. Kita ngelihat segala sesuatu tuh lumayan hitam putih di usia 20-an gitu loh. Orang yang udah bahagia dikira bahagia seterusnya. Orang yang sukses dikira udah sukses terus, nggak bakal jatuh. Waktu usia 20-an gue soalnya ngerasa kayak gitu loh. Ya enak ya kalau udah sukses. Sampai akhirnya ya Masya Allah, Alhamdulillah Allah menempatkan gue di tempat yang waktu itu gue ngerasa gue udah sukses. Tapi ternyata it's not enough gitu loh. Maintain kesuksesan itu udah beda cerita lagi dan lebih susah lagi gitu loh perjuangannya, karena udah ada tanggungan gitu. Terus nomor 6 lo. Nomor 6 mungkin
lu akan banyak salah, jadi jangan sotoy. Karena umur-umur segitu tuh ngerasa bener banget sih. Betul. Kayak idealis banget kayak. Kenapa lo ikut ngomong? Ya gue setuju. Ya udah gue salah-salahin. Apa namanya? Itu usia dimana lo ngerasa lo yang paling bener lah. Dan saran gue buruan cepet-cepet sadar gitu loh. Maksudnya sadar apa? Sadar bahwa oh ternyata kita nggak sebenar itu. Which mean dengarkan orang yang lebih berilmu, dengarkan orang yang lebih punya pengalaman mungkin. Ya kadang orang usia 20-an tuh Walaupun kadang kita nggak setuju, tapi dengerin aja dulu. Mungkin kita sadarnya nanti. Iya, soalnya sebagai orang yang pernah di usia 20-an, terutama usia 20-an awal ya, ketika kita baru tahu Pernah, sesuatu. lu bukannya langsung 40. Ketika kita baru tahu sesuatu, kita tuh langsung ngerasa, wih, gua udah rule the world lah istilahnya. Jadi ya, be humble gitu loh. Apa Terus, lanjut? gua nomor 7 ya? 7. Cepet juga. Usia 20-an itu, ini kita bener-bener spontan ya guys, makanya bingung-bingung gini. Sebenarnya udah gue tulis semua di buku ini. Ya nyontek aja. Iya ini gue nyontek. Di usia 20-an, kita tuh bakal ada satu momen ketika kita langsung kayak gini sama hidup. Ya udah lo mau gimana lagi, realistis aja, pasrah aja. Jangan terlalu realistis sama hidup di usia 20-an tuh. Iya gue paham kadang kita harus realistis. Tapi kadang tuh realistisnya Bahkan tanpa gue perlu membantah. kadang realistisnya kita tuh sounds like a pessimistic person instead of the truth. Maksudnya bukan realistis yang beneran realistis. Kadang tuh kita realistis tapi kita mikir itu jalan yang paling mudah. Jadi saran aku buat orang yang usia 20-an, kadang jangan terlalu realistis sama hidup. Gue paham banget di usia 20-an tuh banyak mimpi-mimpi lu yang terkubur. Coba dihidupkan lagi. Emang kadang gak realistis tapi just don't be too realistic juga. Itu gue nomor 7. Kadang ya percaya lagi sama mimpi-mimpi lu yang gak masuk akal. Salah satu hal yang gue syukuri dalam hidup gue adalah gue menghidupkan mimpi gue jadi gue udah lumayan agak give up mimpi itu sebenarnya. Tapi gue hidupkan kembali mimpi yang tidak realistis itu, mimpi yang tidak realistis itu. Dan effort yang paling gue bisa lakukan adalah effort di doa sebenarnya. Ikhtiar ya gue melakukan ikhtiar yang gue bisa, tapi bukan ikhtiar yang wah banget gitu loh. Tapi ya I tried my best ya. Tapi akhirnya gue memperjuangkan mimpi yang tidak realistis itu, dan gue mensyukuri gue memperjuangkan mimpi yang tidak realistis itu karena itu membuat diri gue di masa depan mendapatkan sesuatu yang gue tidak sangka-sangka akhirnya gue dapatkan gitu loh dengan memperjuangkan mimpi yang tidak realistis. Jadi jangan terlalu realistis sama hidup. Lo nomor 8. Ini bahkan bukan cuma di umur 20, bahkan di umur-umur yang udah tua pun bakal masih sering kena. Bahwa yang lo kira akan membahagiakan lo itu salah. Itu tidak membahagiakan. Misconception about happiness sih, kayak apa contoh? lu akan berpikir bahwa uang itu memberikan kebahagiaan abadi kalau udah punya uang seumur hidup. Maksudnya lebih kayak gini ya, nggak semembahagiakan itu. Bikin bahagia tapi nggak semembahagiakan itu ya. Iya, jadi maksudnya kalau itu yang lu jadikan patokan tujuan hidup, lu bakal miserable. Gue inget banget bukan teori lu, tapi teori psikologi yang lu pernah bawakan, yang lu bilang best level of happiness seseorang gitu loh. Coba jelasin. Nggak mau. Jadi intinya pokoknya intinya pasti kita akan berpikir bahwa kita harus punya uang paling banyak buat jadi bahagia. Kita mau mendapatkan cinta, and then get married even sooner untuk mendapatkan kebahagiaan. Kita harus punya pekerjaan yang bonafit yang paling baik yang menurut kita itu akan membuat kita bahagia. Nilai, kita harus punya nilai paling tinggi. Nilai-nilai bagus gitu loh, itu akan membuat kita bahagia. When in fact, kan usia 20-an nggak ngejar nilai lagi. Gitu, sorry. Hal-hal kayak gitu, lu skripsi umur berapa dah? Oh iya udah 20-an. Kepake nggak IPK lo? Enggak sih. Enggak kan? Does it still make you happy maksudnya sampai sekarang? Masih. Apa lu sih masih IPK? bahagia? Dengan IPK segitu? Oh iya, gue kalau looking back gue bersyukur gue dapet IPK segitu. Enggak. Itu boosting your happiness. Ini kayak Pada tiba-tiba saat misalnya itu apa lo sekarang? Ya sekarang lah.
Oh, Misalnya gue- lu lagi sedih terus lu inget IPK lu langsung bahagia gitu. bersyukur ya. Oh iya? Tapi tidak sering ya, sangat jarang. Jadi misalnya lu lagi sedih ada masalah apa, terus lu inget IPK lu. Enggak, IP is not the first thing that I remember to make me happy. Tapi if I remember it, Enggak it boosts bukan my gitu konsep. gratitude. Tapi is it the kind of thing that I always remember? Enggak. Iya, maksudnya kayak gitu apa Susah banget gue bilang iya. Tahu. Iya. Itu maksudnya masih lu elu-elukan gitu loh. Enggak. Atau nilai apa kek yang lo kejar waktu itu? Ujian apa? Masih ada yang lo inget nggak? Apanya? Perasaannya? Nilainya paling tinggi. Iya, kalau nilai paling tinggi gue ingat. Oh Maksudnya iya? apa sih? Apa sih? Yang kapan? Pelajaran apa? Oh iya, gue lupa. Eh, Tapi gue masih ingat nilai UNAS gue. Jadul banget. Ini apaan tuh? Gue aja bakal nggak tahu. UN masih Ih. ada nggak sih sekarang? Ini. UNAS itu jadul banget, ketahuan deh usianya. Pokoknya, maksudnya itu kan pasti lu Iya, pada saat itu lu chase banget tunggu, kan. Gue klarifikasi. Nggak semeter itu lagi kok. Pada saat itu pasti lu chase banget, lu kejar banget gitu loh. Yang paling susah nih uang nih, orang banyak nggak setuju sama ini. Sebenarnya betul sih, kalau misalnya lo dari nol, yang lo dari bener-bener nggak bisa memenuhi kebutuhan lo, ya uang menambah kebahagiaan lo. Tapi setelah itu ketika keuangan lo tercukupi maksudnya kebutuhan dasar lo tercukupi ya, nambah sebanyak apapun, it's gonna taste the same gitu loh. Sama dengan love and marriage kayak gitu. Terus juga You know when you already get it. Kalau belum dapet itu nggak bakal paham. Tapi once Iya. you get it and live with it nggak, for sebenarnya years, intinya you adalah understand. lo jangan sengejer itu gitu loh. Boleh aja, boleh banget, itu bukan hal yang dilarang ya. Lo Iya, mau iya, kaya, iya. lo mau punya Iya, banyak iya. uang, itu boleh banget. Iya, nggak Tapi masalah. jangan jadikan itu yang paling Sumber dalam kebahagiaan hidup paling lo. utama. Betul, karena it will not get there, akan terasa kurang. Iya, Terus akan terasa mungkin kurang terus. ya kayak gitu-gitu sih. Gitu. Gua nomor 11. Usia 30-an itu tuh Kok momen- 30? Tunggu, denger dulu. Waktu lu usia 20, lu ngeliat usia 30 tuh kayak gila, ngeri banget, udah tua ini nih. Tapi trust me, usia 30-an tidak semengerikan itu. Malah usia 30-an tuh rasanya kayak usia 20-an Boom, yang tiba-tiba. sesungguhnya. Naudzubillah, jangan sampai. Ya ada sih ujian-ujian di usia 30, you know kan. Usia-usia di Makanya Ujian-ujian menurut usia gua lo nggak bisa preferensinya based on ages. Iya emang, tapi Ya narasi lo jangan lo yakin banget 30 bakal smooth, 20 iya, nggak bakal enggak sesuatu. lah. Tapi maksudnya gini loh. lu Kalau bakal itu kan lebih- bukan based on age dong. Iya, Itu tergantung situasi, iya, kondisi, tergantung bagaimana musibah lu yang lo menghabisi dapet. usia 20-an lu juga sih. Kalau lu Iya. masih orang yang sama di usia 20-an, Kok bisa ya, yakin banget? ya nggak gitu juga sebenarnya. Tapi usia 30-an lu harusnya koreksi dong, bukan bikin gua merasa salah di depan podcast kayak Enggak, gini. gue lebih mending membuat lo merasa salah. Karena gue udah bilang di awal tadi. Maksudnya ini adalah lebih baik kayak gini, jangan based on age, tapi maksudnya ini hal yang bisa lo lakukan. Oh, di usia 20-an. Mungkin orang 20-an bakal di atas Oh, 20-an iya, bakal iya, lebih iya. ngerti kalau ngelakuin Oh, hal-hal oh, ini. oke, oke, Bukan paham. memastikan bahwa 20 bakal kejadian ini, Oh iya. 30 bakal kejadian ini. Ya emang lu kan enggak. Ya Tapi makanya. Gini loh, maksudnya usia 30-an tuh bakal lebih free rasanya. Ya lu lebih mature soalnya. Tapi tergantung bagaimana lu menghabisi usia 20-an lu juga ya. Kalau lu usia 20-annya nggak ada Ya, dan mengembangkan tergantung-tergantung diri lu. lainnya banyak tergantung kan. Ya. Makanya. Intinya usia 30-an secara general Terlalu tidak banyak semenyeramkan faktor. itu, titik. Udah, lanjut 12. Ya Iya, bisa aja iya, iya. menyeramkan. Ya bisa aja menyerangkan. Ya, iya, makanya. Naudzubillah. Maksud, Semoga Allah mungkin memberikan lu hidup kalau yang mau baik. tuh mungkin kayak gini kali. Gimana? In general, the future is not that scary. Misalnya gitu. Iya, iya. Lu Ya, lanjut pada nomor akhirnya 12. it will pass. Iya, it will pass. Kalaupun serem, it will pass. Just like Iya. your 20s. Lanjut 12. Hal-hal yang nggak mengenakan untuk lo sekarang, the hurt, full moment, the painful moment, the unhappy moment, itu sedang menempa lo jadi sesuatu yang lebih tangguh. It's a great lesson. Maksudnya mungkin kelihatan gak enak di awal, tapi itu untuk nanti yang lebih baik.
dibanding lo hidup enak-enakan mulu nggak pernah dapat pelajaran, boom, nanti lo di umur-umur berikutnya Betul. kelabakan. Betul, setuju. Lu agak nyindir gua ya di statement sebelumnya. Yes. Nomor 13, di usia 20-an lu bakal merasa kehilangan diri lu. Lu bakal ngerasa kayak, kok gua nggak seceria dulu ya, kok gua gini ya, kok gua gitu ya. Tapi lu nggak harus jadi diri lu yang dulu untuk bisa lebih bahagia. Sometimes you have to face the new version of you, celebrate the new version of you. Kadang kadang versi baru lu ada sesuatu yang mau dia ajarkan gitu loh. Kayak dulu kita pernah jadi orang yang polos yang membuat kita jadi mimpi tinggi waktu kita masih anak-anak. Sekarang kita udah dewasa, mungkin kita jadi diri yang lebih murung, lebih sedih. Tapi dia juga mengajarkan kita sesuatu bahwa oh kita ternyata nggak boleh terlalu expect besar sama seseorang kayak gitu. Setiap versi diri kita punya pelajarannya masing-masing. Lu pakai ChatGPT ya? Next, nomor berapa? 14. Semua ada waktunya. Kenapa? Iya, nggak apa-apa. Kenapa lu? Basic banget. Ya jangan tergesa-gesa. Karena orang umur segitu, tuh gue lebih tepat lebih exact orang-orang umur segitu. Karena gue mikir judulnya nggak kayak lo. Ngasih judul tapi kemana-mana. Umur-umur segini nih orang-orang nggak sabaran. Iya kan? Setuju. Gue setuju banget nih. Setuju. Orang nggak sabaran. Biar dia senang. Orang nggak sabaran yang memang pengen apa-apa instan, Betul, pengen segera, pengen secepatnya, pengen buru-buru sukses, pengen buru-buru ini. Emang lo mau salah? kemana? Lo mau ngapain? Ya kalau misalnya membuat lo melakukan hal-hal yang salah, menghalalkan segala cara, ya salah. Menurut lo bener? Jadi ya gitu intinya. Be patient. Kayak lo mau ngapain buru-buru, ujungnya juga mati. Ya Allah, gak enak banget. Ya iya kan? Oke, sekarang gue nomor 15, jujur gue gak tahu apa. Soalnya udah gue bahas di buku gue semua sih. Mungkin Nggak, ayo buruan. Lo nyontek. lu juga nyiapin ya. Ya gue nyatet biar nggak hilang lu pas lo lagi ngomong ngalor ngidul. Oh iya, usia 20-an tuh kadang kita tuh pengen banget bahagiain orang tua kita kan. Tapi kadang tuh kita tuh berusaha membahagiakan orang. Maksudnya kita punya pemahaman cara membahagiakan orang tua kita adalah dengan entah menunaikan mereka umroh, which is nice and which is good, menunaikan mereka, bantu mereka bisa haji, which is nice, which is good, nggak ada yang salah. Tapi kadang tuh kita terlalu apa ya bahasanya, kita selalu mikir di usia 20-an cara bahagiaan orang tua adalah dengan kita sukses atau apa, semua berhubungan dengan materi. It's not always like that kok. Cara membahagiakan orang tua kadang nggak harus selalu dengan materi yang kita belum punya. Menjadi anak yang baik, berusaha mentolerir apa yang bisa ditolerir, berusaha jadi anak yang baik gitu loh, berusaha nggak ngelawan, tapi tentu ya tanpa, ya pada akhirnya semua tergantung ya, tapi intinya gitu, trying to be anak yang berbakti gitu loh. Tapi anak berbakti bukan berarti nurutin semua. Misal orang tua suruh kamu kerja di tempat yang salah, ya bukan berarti harus diikuti, itu bukan anak berbakti ya. Pada akhirnya standarnya bukan di orang tua, tapi apakah Allah meridhoi ini. Udah berapa sih ini? 15, sekarang 16. Cari lingkungan yang baik. Jangan bangga sama hal-hal buruk, lo bakal malu. Lo bangga ngelakuin hal-hal yang buruk, Setuju. lo malah suka pamerin, ngerasa keren dengan hal itu, lo bakal malu nanti. Betul. Jadi justru jangan amazed sama orang-orang yang melakukan keburukan gitu loh. Lo harus amazed sama orang-orang yang melakukan kebaikan, dan justru jangan di-eject, tapi lo dekati, lo contoh gitu loh. Mungkin itu umur-umur ngerasa kayak wah rebel tuh yang keren, yang ngelakuin hal-hal yang apa ya, yang haram-haram tuh malah keren. It's not, lo bakal malu nanti. Dan lo bakal nyesel. Kayak gitu. Jadi cari lingkungan yang baik buat lo ke depannya. 17. Lupa lagi gue, padahal gue tadi barusan ingat. Enak. Gak usah sosok lupa, emang lo gak punya usia aja. 20-an lu bakal ngerasa kesepian. Soalnya kita biasanya pas masih sekolah, pas masih kuliah kan selalu ada teman seangkatan kan. Tapi pas udah lulus kayak bener-bener jadi kayak anak yang dilepas sendiri gitu loh. Teman-teman kantor gak kerasa kayak teman-teman di sekolah atau di kampus. Jadi saran aku adalah banyak-banyak nikmati waktu sendiri kamu. Cari hal-hal bermanfaat yang bisa kamu lakukan di waktu sendiri kamu.
menurut aku waktu sendiri kamu, pas kamu lagi sendiri, itu tuh waktu yang sangat 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 berharga. Karena nanti suatu saat nanti kalau kamu udah punya pasangan, udah punya anak, kamu nggak bakal punya waktu itu lagi. Jadi menurut aku waktu sendiri adalah waktu mewah yang bisa kamu miliki di usia 20-an. Jadi please dimanfaatkan, karena aku paham di usia 20-an kita punya kecenderungan untuk duduk Sok sama paham lo. pengen duduk bareng sama sahabat atau nongkrong bareng teman-teman, tapi percaya deh, teman-teman tongkrongan kita itu bakal sibuk sama keluarganya, sama kehidupannya beberapa tahun mendatang. You will only have yourself, so be kind and be useful for yourself. 19 lu 18. Jangan punya mental korban. Maksudnya gimana? Lu pasti tahu banget. Nyindir ya. Jangan selalu nyalahin eksternal gitu loh. Walaupun lu korban ya, maksud gua. Walaupun lu memang beneran korban di kejadian itu, tapi lu punya opsi untuk bangkit. Lu punya opsi buat keluar dari situasi yang lo nggak suka itu gitu loh. Jadi kadang coba deh pikirin lagi, kita tuh seringnya nyalain eksternal, padahal yang bikin keputusan tuh kita. Seringnya ya, benar-benar kayak ya lu sakit hati, ya kayak lu salah sendiri main api gitu loh dari awal. Lu misalnya apalagi, ya pokoknya banyak lah hal yang sebenarnya terjadi dan gak enak itu sebenarnya karena keputusan kita, pasti ada keputusan kitanya. Jadi jangan jadi mental korban, benerin yang lo bisa benahi gitu loh. Dan get out from the situation that you don't like. Jangan cuman nyalahin luar, ngerasa helpless, gak bisa apa-apa, padahal pasti maksudnya ada gitu loh, jalan walaupun sekecil apapun, ikhtiar sekecil apapun pasti ada. Jangan cuma nyalain eksternal lo. Oke. 19 terakhir dari gua. Dan juga jangan nyalahin internal doang juga gitu loh, ngerti? Oke, thank you dan udah nambahin 19. Enggak, bukan itu. Itu bukan dari Alfi. Pokoknya jangan terlalu nyalahin diri lu banget juga. Iya, seimbang lah kayak. Yes, harus lihat seobjektif mungkin, bukan seimbang. Kalau luar yang salah, luar yang salah. Bisa. Tapi bukan, jangan mental korbannya tetap ya, jangan sampai lo menganggap diri lo korban yang helpless gitu loh. Kayak gini loh, kalau lu salahin luar, coba lu lihat diri lo apa juga yang salah gitu loh, biar biar seimbang. Iya, dan apa yang bisa gue perbuat gitu daripada terus-terusan nunjuk siapa nih korbannya, siapa nih yang salah kayak gitu. Betul, cari apa yang bisa dilakukan. 19. Di usia 20-an, kita tuh bakal terus-terusan mencari seseorang yang bisa kita rely on. Ya kan tadi di nomor 3 gue bilang di usia 20-an kita bakal jatuh cinta sama seseorang yang cinta kita bakal habis sama dia, jadi sama-sama bla bla bla. Jadi kasih diri kita cinta, tapi yang ini beda. Misal kita udah selesai sama orang itu, kita tuh bakal terus-terusan haus mencari seseorang gitu loh untuk memahami kita ini. That person will never come. You have to be that person for yourself. Dan instead of looking for other people, lebih baik cari Allah aja yang gak bakal ngecewain kamu. Jangan lupa Allah deh di usia 20-an. Di usia 20-an tuh banyak banget distraksi. Ingat Allah selalu ada buat kita. Bukan cuma di usia 20-an, tapi semua usia kita. Soalnya manusia tuh akan selalu mengecewain kita, tapi Allah gak akan ngecewain kita. Meskipun kita kadang ngerasa kecewa sama Allah, tapi Allah tuh punya suatu hikmah yang kita tuh gak tahu ini sebenarnya apa, tapi Allah tahu itu lebih baik buat kita. Tapi kita gak bisa ngelihat itu. Sama kayak orang tua yang ngelarang anaknya jangan main api, padahal kita ngerasa itu seru. Tapi orang tua punya suatu ilmu yang kita gak tahu, sama Allah juga punya tahu sesuatu yang lebih dari kita. Terakhir Adi, nomor 20. Jangan tinggalin sholat dan belajar agama. Jadi mungkin dan kita belum belajar agama dan berdoa kepada Allah supaya ditunjukkan jalan yang lurus. Iya. Mungkin kita belum kayak ngerasa masih muda, masih banyak waktu, belum saatnya bla bla bla. Boom. Masalahnya ini adalah habit gitu loh yang lo akan susah juga nantinya kalau misalnya lo mengundur-undur gitu loh. Karena semakin sering lalai kan, habit lo jadi lalai. Alfi kok ada laler sih? Karena lu belum mandi. Enggak, sedot. Jadi kalau misalnya lo mulai habit ini dari muda, ini justru akan lebih mudah ke di masa tua kita. Nanti. Apalagi di sakaratul maut kita yang mana susah. Ya Allah, semoga Allah mudahkan. Tolong komen kita. Mana
yang lebih bagus tips-tipsnya, Tips gue Alfi atau tips Ardi Alfi, ya. ya udah Kalian itu aja. dan komen yang paling kalian favoritin nomor berapa. Betul. Kalau nggak ada yang milih gue bakal sedih sih. Kalau nggak ada yang milih lu Lu gimana? baik banget. Ya udah paling lu bayar orang-orang itu supaya milih lu. Enak aja. Oke. Thank you ya guys sudah dengerin. Assalamualaikum.